Pucuk ya guys ya. Aduh, DGIK nih. Mudah-mudahan ini ya, kan ini ya, konstruksi tadi saya seperti bilang mungkin seiring ya dengan sama infrastruktur. Biasanya kemarin kan baru naik nih ya, komoditas-komoditas mungkin kalau cara kita lihat secara historis, kalau habis komoditi biasanya ini ya kok ya, apa, properti, terus nyusul nih konstruksi infrastruktur. Semoga udah berhenti nih ya, si DGIK penurutannya kemarin sempat koreksi. Tapi nah ya itu tadi misalnya kemarin Mbak Dewi nih, Mbak Dewinya pas beli di pucuk kemarin ya, kalau misalnya pas kemarin all in belinya ya mungkin apa di cut loss sebagian ya seperti itu. Kalau besok misalnya dia nge-break turun lagi seperti itu ya. Tapi saya sih berharapnya besok enggak sih ya. Soalnya ini support kuatnya banget nih di DGIK. Tapi ya itu kita jaga-jaga, harus disiplin. Jangan walaupun kemarin misalnya udah minus dalam nih, udah minus dalam di DGIK-nya. Kalau misalnya sayang ya misalnya nggak berani cut loss, ternyata sebagian dananya ada di situ. Jadi mending kita apa cut loss atau misalnya masih istilahnya masih sayang nih sama DGIK-nya. Jadi apa boleh dijual sebagian dulu untuk sahamnya, yang lainnya nanti kita persiapkan nih kalau kita misalnya ya terjadi benar-benar terjadi eh, apa resesi market crash. Nah, itu harus kita siapkan dana cash banyak karena yang seperti kita belajar dari ini ya, teman-teman semua, misalnya kayak tahun pertama kali kita pandemi ya, pertama kali corona, itu kita belajar itu kalau saham market koreksi itu kesempatan kita untuk menyerok harga saham di bawah, apalagi saham-saham yang misalnya berfundamental bagus atau saham-saham teman-teman misalnya saham-saham blue chip. Waktu itu kalau nggak salah saya juga BBCA waktu pertama kali pandemi itu bisa sebelum stock split ya sampai ke 24.000 dan dalam setahun tuh balik lagi ya ke 34.000 dan kemudian stock split seperti itu. Jadi eh, kalau untuk DGIK ya di monitor aja di harga 146-nya nih Mbak. Kalau misalnya break ya, kalau Mbak mau bersedia cut loss itu lebih baik. Kalau misalnya mau di cut loss sebagian nanti dan uangnya misalnya ditunggu lagi untuk diserok bawah, itu bisa. Gimana trading plan masing-masing aja seperti itu. Kobens punya di average berapa kok? Saya, aduh saya sudah nggak buka RDN lama cukup lupa. Di 165 hari itu kan kita beli, ada di 109 ya 190 itu di average 165. Jadi saya masih punya satu peluru kemarin kan ketika jebol peluru baru saya buang di body kan Ya, jadi masih punya oh, saat itu juga story-nya I think kemarin ada story apa gitu deh gigs kelamaan gak buka market jadi agak lupa deh gigs sih sentimennya ada sentimen baik atau apa gitu. kalau ini sih kok kalau di bawah sampai jebol ini MA 200 ya sih mending out dulu deh ya. 140 nih kalau ini kok di bawah 140 sih. Pas di MA Tapi semoga 200 enggak kok. Iya. itu sudah diperhitungkan untuk risk di DG IKAS. Terakhir ya Pak Bos untuk menutup analisa kita dari Kiminoto, tertarik juga saham yang harumnya duit tadi kan duit sudah kita review. Sekarang terakhir untuk saham Ya, notorik coba mungkin ada view dari Mas Joko untuk harum. kalau kalau Harum nih sebenarnya saham-saham apa saham ini juga ya, saham primadona juga nih bareng sama Adaro kemarin ya. Tapi ini dia lagi koreksinya ini koreksi menurut saya masih koreksi sehat ya karena dia kemarin naiknya udah cukup kenceng. Ini juga kembali lagi dia ke titik support kuatnya. Kalau kemarin eh, ini Pak Kimi Notorik ini harus udah membeli pas di harga bawah, pas di 10.600, ini oke banget sih sebenarnya. Nah, tapi kita tinggal
menunggu menyikapi market nih besok setel apa terhadap ya tadi berita-berita dari makroekonomi, dari apa eh, efek dari the Fed tadi dan efeknya kepada nilai tukar dolar kita karena ya komoditi seperti saya bilang bersinggungan langsung nih sama eh, apa sama dolar ya seperti itu. Jadi tapi ini masih oke sih, oke. Kalau beli buy on weakness-nya kemarin masih oke sih. Asal kemarin misalnya ini ya, kalau misalnya kemarin all in itu juga, tapi kalau harus dijaga titik supportnya kita nggak tahu ya, siapa tahu misalnya besok marketnya ngeresponnya nggak begitu baik, kalau dia sampai jebol di bawah 10.000 sih, mending kita out dulu deh seperti itu. Kita nunggu market komoditas stabil lagi seperti itu. Oke nih, jadi teman-teman kita hampir 1 jam setengah ngobrol sama Joko, dan mungkin sedikit aja dari Mas Joko untuk topik kita hari ini pada masyarakat ya, Dea nih masih bingung kayak sell in May itu rumor The Fed, dan kemudian masih ada perang Rusia Ukraina juga, dan ke Senin kira-kira mau nyelam di saham apa aja, mungkin ada dari BJB Sekuritas, mungkin ada untuk saham-saham besok. Silakan Mas Joko sekalian closing. Mungkin kalau ini ya kan udah masuk Q2 nih, Q2 mungkin nggak akan terlalu volatile kayak kemarin ya. Kalau kemarin kita lihat komoditi mungkin bakal terjadi lagging ya, cuma nggak se-volatile Q1 lah. Q2 mungkin naiknya akan pelan-pelan aja nih, akan santuy-santuy aja nih. Mungkin pelemahan justru kalau terjadi pelemahan justru bagus ya. Kalau terlalu ngebut juga nggak ada lampu merahnya juga, kita harus mulai merasa takut ya, harus mulai eh, ketika orang lain FOMO kita jangan jangan ikutan nih, tapi kita juga misalnya lebih banyak mengumpulkan cash nih kok. Jadi teman-teman stock picknya mungkin bisa dikurangin ya, nggak liquid liquid uangnya jangan dipakai jadi dibelikan semuanya. Kita menjaga-jaga kalau misalnya Mei ini benar-benar kejadian bakal market bakal terkoreksi cukup dalam, jadi kita bisa ada trading plan kita bisa terjaga, kita bisa serok harga bawah di saham-saham yang bagus, yang berfundamental bagus, atau saham-saham incerannya teman-teman semua nih seperti itu. Jadi mungkin pelemahan sih, kalau menurut saya pelemahan mungkin bakal terjadi. Tinggal kita jaga aja nih teman-teman, kalau bisa menyiapkan eh, dana cash yang banyak itu lebih baik lagi. Mungkin kemarin biasa stock picknya yang disimpan nih, disimpan ada 5, sekarang ya kurang-kurangi lah cuma 2 yang untuk swing-swingnya seperti itu. Kalau misalnya mau ini trading harian ya itu kita pakai filosofinya Koben ya, jangan ada yang diinepin ya. Kalau misalnya udah cuan 5%, 6%, 7% udah cuan cukup cabut gitu. Kita juga untuk tempat teman-teman juga harus misalnya punya waktu banyak bisa memantengin charting, memantengin ini ya running trade, ya tinggal diperhatikan lah ya time frame-nya 3 menit, 5 menitnya seperti itu. Oke, nggak kerasa ya Mungkin teman-teman yang sejam setengah dengan Mas Joko Sekuritas. Jadi buat teman-teman di mana lagi, kemudian kita akan wait and see dengan kondisi market. Tentunya sampai tadi sudah awal sampai sekarang banyak sekali river saham. Mudah-mudahan kedepannya kita masih bisa banyak lagi ngobrol dengan Mas Joko, dengan BJB Security, cara lain juga yang tentunya berikan informasi-informasi yang cukup bermanfaat. Kira ada tambahan lagi dari Mas Joko?
Ya, ini saya juga ini aja ingin menghimbau aja sih teman-teman semua, apalagi yang ini nih ya kita kemarin juga banyak investasi-investasi bodong. Nah, saya menghimbau sekali lagi nih teman-teman, kalau apa berinvestasi kita udah ini ya, tidak ada lain tidak lagi kita mau investasi ya lebih baik investasi di pasar modal, di sektor saham seperti itu karena eh, ya balik lagi kita ke awas kita investasi itu bukan ingin cepat kaya tapi ingin menumbuhkan aset, ingin menuju kaya seperti itu. Jadi teman-teman nggak apa-apa nih apa awalnya mungkin terasa berat ya, terasa susah tapi kita belajar bareng-bareng. Ini market kita sendiri, market Indonesia sendiri. Kenapa kita nggak bisa memulai investasi di pasar modal seperti itu? Jangan lagi ketipu-tipu yang flexing-flexing. Berapa banget? Karena eh, ya itu teman-teman ya apa bukan ingin cepat kaya tapi gimana kita caranya menumbuhkan aset karena ya tadi seperti saya bilang ya XG kita tuh kinerjanya ya 10% teman-teman kalau investasi 10% di yang legal dan yang dilindungi oleh pemerintah diawasi oleh OJK, Bapepti dan sebagainya. Nah, itu investasi di pasar modal. Nggak ada telat kata belajar. Bisa nih ke Koben, bisa kita ke semua sini kita saling belajar, ya, sharing ilmu eh, buat ini juga supaya ya nanti kita seperti kata Bu Sri Mulyani ya bedanya kita dengan Amerika orangnya sama-sama kerja tapi warga Amerika tuh asetnya lebih banyak bekerja buat mereka seperti itu. Di sana mungkin ya melek investasinya udah cukup baik ya. Nah, kita mulai teman-teman dari sekarang dibeli di sektor pasar modal udah mulai dari 100.000, nggak usah antri-antri kayak zaman dulu beli sahamnya, cukup pakai jempol, pakai smartphone.